yang ngehancurin bini sama anak lu, yang ngehancurin rumah tangga dan keluarga lu sendiri. Yang rusak kejiwaan anak istri lu, termasuk kejiwaan lu, yang rusaknya siapa? Lu juga. Kisruh rumah tangga yang melibatkan Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa kembali memasuki fase baru. Setelah mencabut laporan dugaan penipuan terhadap Fahmi, Inara kini menyatakan keinginannya untuk segera meresmikan pernikahan secara hukum negara. Langkah tersebut muncul di tengah status pernikahan siri yang telah dijalani sejak Agustus 2025 dan belum diakui secara administratif. Keinginan Inara untuk memiliki payung hukum pernikahan masih harus menunggu keputusan Wardatina Mawa sebagai istri sah Fahmi, mengingat poligami mensyaratkan izin dari istri pertama. Proses ini juga berjalan beriringan dengan laporan hukum yang masih dilayangkan Mawa terkait dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Kuasa hukum Inara menjelaskan bahwa Fahmi berharap hubungan dengan kedua perempuan tersebut dapat dijalani secara baik tanpa menimbulkan konflik baru. Fahmi disebut tetap menjaga komunikasi dengan Mawa karena statusnya sebagai ibu dari anak kandungnya. Keputusan Inara mencabut laporan dinilai sebagai sinyal itikat baik dan upaya meredam konflik agar tidak terus bergulir di ruang publik. Inara juga menyampaikan keyakinannya bahwa Fahmi menunjukkan tanggung jawab didorong oleh nasihat Buya Yahya untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga secara damai dan sesuai syariat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bahwa artis Inara Rusli mempunyai niat ingin meresmikan pernikahan sirinya dengan suaminya melalui prosedur permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. Padahal pada saat pernikahan kemarin, pada pernikahan sirinya, suami tersebut masih berstatus sebagai suami orang atau masih mempunyai istri sah dan resmi dan belum bercerai dengan istri pertama. Jujur saya ragu dan tidak yakin kalau permohonan isbat nikahnya itu bakal dikabulkan oleh pengadilan. Karena apa? Berdasarkan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 mengatakan bahwa hakim tidak boleh melegalisasi pernikahan poligami yang tidak memenuhi prosedur pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian yang kedua, poligami yang dilakukan secara siri biasanya ditolak karena dianggap sebagai bentuk itikat tidak baik untuk menghindari syarat-syarat resmi. Kemudian konsekuensi hukumnya, suami yang menikah lagi tanpa izin istri sah dapat dijerat dengan pasal 279 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal penjara 5 sampai dengan 7 tahun penjara. Jadi kalau pendapat saya pribadi, langkah yang tepat adalah permohonan poligami secara resmi dengan catatan harus ada izin dari istri pertama. Jadi seperti itu guys, bukan isbat nikah di pengadilan agama. Gimana Ge? Poligami bisa dilakukan ketika istri saya yang mencari pasangan untuk poligami. Lalu istri saya udah nge-chat aja malah bilang istri saya jangan insecure. Walaupun aku berjodoh dengan insan, kupastikan dia bukan suami orang lagi. Kayaknya di bocah di saat pembagian otak nih kagak hadir, tapi giliran pembagian isi sempak dia hadir paling depan kayaknya begitu dah. Ya bawa kenapi-napi, lu mah kagak ada sadar-sadarnya acan. Yang ngancurin lu, yang ngehancurin bini sama anak lu, yang ngehancurin rumah tangga dan keluarga lu sendiri. Yang rusak kejiwaan anak istri lu, termasuk kejiwaan lu, yang rusaknya siapa? Lu juga. Anjing bocah kagak ada paham-pahamnya acan. Udah sering-sering mandi, banyakin mandi biar kagak lupa ngaca. Makanya lain kali pas pembagian otak hadir coba. Jangan pakai madol, tapi jangan pembagian isi sempak lu datang paling depan. Jin, setan asalnya kan dari api. Manusia kan asalnya dari tanah. Nah, nih bocah asalnya dari mani. Masih iya termasuk jenis umbi-umbian atau biji mani? Karena kalau nih bocah termasuk dari golongan manusia, kok beda tanahnya? Tanah kuburan apa jangan-jangan tanah sengketa kali? Soalnya agak lain gitu, agak beda, jauh beda malah. Sebenarnya kayak males banget gak sih nanggepin berita-berita selebritis yang lagi rame di TikTok, yaitu siapa? Inara Rusli dan Insanul Fahmi juga Mawa. Menurut gue ya, Inara lu parah banget sih. Lu itu perempuan, lu pernah rumah tangganya dirusak orang, lu tahu rasa sakitnya gimana, tapi dengan sombongnya
lo bilang di media kalau insan lo sebagai selingkuh ya, dan lo juga insan lo bilang I love you Mawar, I love you Inara. Kayak lo berdua ya, kalau kata gue udah stop bilang agama ini. Menurut gue kayak lu parah sih mencepatan, terutama lu ya Inara. Lu ngomong di depan wartawan bawa nama Buya. Nggak tahu Buya apa, Buya siapa, tapi lu tuh cuman taunya tuh Buya Yahya. Dan yang gue miris, orang-orang itu komennya itu pada jadi kecewa sama Buya. Gak nyangka Buya begini, parah banget ya Buya, apa enggak berat nanti Buya gitu. Si Inara tuh semua omongan dia di depan wartawan tuh bilang, iya kalau menurut Buya, lu nonton sendiri gak sanggup gue. Menurut gue kayak Inara, lu kalau emang yang dimaksud adalah Buya Yahya nih ya, misal bener pun, lu cerita nggak awalnya gimana? Lu cerita nggak pada akhirnya gimana? Oh iya, ada seorang perempuan yang terzolimi karena hubungan lo berdua diawali dengan kebohongan gitu. Cerita gak lu sama ulama-ulama lu tuh, guru spiritual kalian lah itu. Jadi buat semua warga nih ya, jangan tiba-tiba langsung ngejudge si Abuyanya ini gitu. Buya apa lah itulah ya. Judge tuh si Inara yang udah bawa nama orang buat ngebersihin nama dia. Emang dari awal tuh ya, abis si Inara buka cadar, itu dia yang namanya savage ya, balas-balasin komen haters. Terus nanggepin mertuanya dia, ibunya si Virgon tuh. Gue tuh gak ngasih, menurut gue tuh kayak sombong angkuh gitu orangnya, yang gak tahu juga ya, tapi secara di media sih seperti itu gitu. Dan Inara, lo itu influencer berhijab, udah banyak followers, kalaupun lo bener-bener gila minus, jangan ngerusak istana perempuan lain hanya untuk demi mendirikan istana lain tanah roboh. Please. Saya tetap ya dari urusan lato-lato kue apem ini yang harus dipidanakan. Siapa yang harus dipidanakan? Kue apem atau lato-lato? Harus pilih dong. Karena kue apem lato-lato itu bukan benda mati. Mereka hidup kalau ada hasrat. Jadi lo tidak bisa mencuri lato-lato orang. Dan lo tidak bisa mencuri kue apem orang kecuali perkaos. Kalau masalah perkaos, itu memang menurut saya harus ada undang-undang. Karena itu kan di luar paksaan. Tapi kalau ini kan lato-lato itu, lo mau curi, tapi kalau nggak berdiri, ya susah juga. Begitu juga dengan kue apem, kalau lo tidak melakukan suatu perbuatan membuat kue apem itu terbuka, ya tentu saja nggak bisa terjadi perselingkuhan. Ini yang saya nggak paham ya di negeri Atlantis. Sorry ya, mungkin saya liberal sekali ya. Tapi gimana caranya kita bisa masukin penjara mengatakan bahwa yang ini mencuri laki, tapi kan si lato-lato itu kan juga berdiri gitu, karena mau juga gitu. Terus kumaha atuh gitu mencuri sesuatu yang bisa berdiri, gimana gue gak ngerti gitu. Kecuali lu mencuri hak orang, barang orang, benda mati yang tidak punya hasrat, ya kayak sepatu gitu kan, kayak jam, HP, kan gak ada hasrat, benda mati. Ini lato-lato atau kue apem benda hidup. Bagaimana bisa dipidanakan? Sorry ya, saya itu memang kurang pinter seperti kalian. Kalau kalian kan pinter banget gitu. Ya, yang aneh-aneh bisa dipidanakan gitu kan. Ya ini masalahnya apa? Ini masalah etika. Kita nggak bisa menuduh, apalagi katanya juga selama 5 tahun istri pertama nggak pernah cerat sama lakina katanya. Makanya dianggap ya sudah. Jajanlah bakso di luar, jajanlah serabi di luar, jajanlah itu cendol, lendir di luar. Ya kumaha tuh jadi liar gitu. Si bini pertama juga bilang ya kumaha 5 tahun kita nggak cerap.
Terus sekarang heboh, mau dipidanakan. Siapa mau dipidanakan? Di penjara itu siapa? Ya semuanya juga, harusnya juga ada pidana dong. Kenapa selama 5 tahun istri nggak kasih cerat? Itu juga pidana dong. Kenapa nggak kasih cerat? Nah itu, tolong tegur juga istri pertama. Kenapa? Ya gitulah. Udahlah, di sini memang aneh ya, semua demi budaya, demi agama, dan ujung-ujungnya kue apa melatu-latu enak.